Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restuani Kasim, saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 4C. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Saya akan membuat perbandingan antara negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Entah itu dari sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan sosial budayanya. Kemudian saya akan membahas sistem pemerintahan di Amerika Serikat, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Negara Amerika ini merupakan negara yang federal dan tergabung bersama 50 negara bagian, di mana tiap negara bagian itu dipimpin oleh gubernur jenderal. Amerika Serikat sendiri pada pembagian kekuasaannya menggunakan trias politika dari Montesquieu, yakni mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan kewenangan tegas di antara ketiganya dan punya kinerja yang seimbang di antara ketiganya, dikenal dengan sistem check and balance, di mana ini tuh landasan negara dari konstitusi di Amerika Serikat sendiri. Berangkat dari sistem demokrasi yang memberikan kebebasan pada keseluruhan rakyat dan elemen dalam partisipasi aktif, di mana di pemerintahannya itu ada 6 prinsip demokrasi yang diterapkan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu satu, masyarakat seluruh diharuskan menerima hukum yang diberlakukan di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, hak berpolitik minoritas diharuskan dilindungi, dan yang ketiga, masyarakat diharuskan menyetujui sistem hukum yang diberlakukan. Keempat, kebebasan untuk memberikan opini dan pendapat tidak terbatas. Dan yang kelima, rakyat seluruhnya memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Dan yang terakhir, ada pemerintahan hadir untuk memberi pelayanan kepada masyarakat karena mereka berasal dari masyarakat. Keenam, asas ini kemudian memiliki pengaruh penting bagi kinerja ketiga lembaga di kayak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, presiden merupakan pemimpin eksekutif yang punya tanggung jawab. Kemudian besar terkait keberlangsungan dan proses kenegaraan dan pengambilan kebijakan, di mana dalam penarikan keputusan dibantu para menteri dan staf ahli Gedung Putih yang harus siap sedia. Di sisi presiden, lembaga eksekutif ini punya 15 departemen yang tiap departemennya itu dipimpin satu orang. Yaitu namanya office atau menteri presiden bertindik sebagai pelaksana undang-undang dan memegang otoritas paling tinggi. Angkatan bersenjata itu tak hanya 15 departemen saja yang membantu presiden, namun juga ada puluhan lebih agensi berdiri di bawah otoritas departemen dan juga departemen independen, misalnya NASA, CIA, FBI, dan lain-lainnya yang mengurus hal-hal khusus. Kemudian kewarganegaraan yang telah disebutkan dituangkan dalam artikel kedua Konstitusi Amerika beda dengan negaranya demokrasi. Pemerintah pusat Amerika itu memberi kewenangan secara penuh atas negara bagian. Oleh karena itu, pemerintahan pusat eksekutif terutama mengurus permasalahan yang bersifat nasional, angkatan bersenjata, juga kebijakan luar negeri. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu lembaga legislatif Amerika disebut Kongres dan terdiri dari dua bagian, yakni House of Representatives dan Senate. Kesemuanya itu memiliki jumlah 535 members dengan rincian total House of Representatives berkisar 435 members dan Senate 100 member. Fungsi legislatif itu merancang undang-undang untuk kemudian dibentuk menjadi national law. Di samping itu, tugas tersebut juga mempunyai tugas lain, yakni melakukan pengawasan pada kinerja presiden dan lembaga eksekutif. Seperti presiden, ketika menentukan staf pembantunya dan staf departemennya perlu melewati persetujuan dulu dari parlemen, karena Kongres ini memiliki otoritas terkait kinerja presiden. Kemudian kekuatan Kongres saat memberi pengawasan pada presiden dibuktikan ketika dipecatnya Presiden Amerika ke-17 yang diduga sebagai aktor dari kasus pembunuhan Presiden Abraham Lincoln serta berbagai kasus kriminal yang lainnya. Kemudian struktur dari House Representatif ini terbagi atas berbagai komite yang punya peran masing-masing saat memutuskan rancangan undang-undang. Yang diketahui speaker saat mengkomando irisasi bentuk permasalahannya yang muncul pada badan ini juga didapati komite yang diwakilkan kaum clergy yang memberi putusan undangan dan yang segera menjadi produk hukum. House of Representatives ini dipilih lewat pemilu tiap 2 tahunnya pada tiap-tiap negara bagian pasal 1 ayat 1. Senate sendiri
Ini utusan dari tiap negara bagian, dipilih Dewan Legislatif negara bagian. Negara bagian punya 2 orang utusan dalam posisi Senat. Kemudian ada kedudukan yudikatif. Supreme Court merupakan mahkamah tertinggi yang di bawahnya merupakan peradilan atau mahkamah federal, yang sering dikenal yaitu judicial review kepada undang-undang serta kebijakan pemerintah yang diresmikan, yang menjadi pemberian kontrol untuk mengawasi pemerintah saat menjalankan kebijakan tersebut. Esensi dari MA dan institutif yudikatif ini dituangkan pada konstitusi yang menjelaskan bahwa Amerika ini didirikan atas hukum di mana perlu ditaati dan dijalani oleh seluruh warga negaranya, di mana hal ini telah dijadikan kerangka awal dari adanya fungsi 3 lembaga di atas. Kemudian dikhususkan bagi instansi yudikatif yang diperuntukkan dalam menegakkan hukum. Negara Amerika berdiri dengan tujuan untuk membuat kesejahteraan yang rata. Kemudian oleh karena itu hukum sebagai pemisahan dari beragam kebebasan berdemokrasi di Amerika punya peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya. Kebebasan yang ditemui di Amerika ini ya, memang tak mudah ditemui di negara lain, karena dengan sistem demokrasi yang sama, hukum perlu ditegakkan demi meredamkan kebebasan yang dinilai terlalu berlebihan. Mahkamah peradilan ini punya sistem kompleks dan komprehensif pada pengaturan kehidupan masyarakatnya. Terus karena mereka punya beragam peradilan di tiap peradilan yang mengadili suatu perkara tertentu. Terus sistem politik Amerika Serikat juga, sistem pemilu di Amerika Serikat ini, sistem pemilihan umumnya di Amerika Serikat didominasi oleh 2 partai, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik ini yakni partai yang konservatif, sementara Partai Demokrat ini yakni lebih ke liberalis. Dalam suara elektoral kolek di setiap negara bagian memiliki suara yang beda didasari oleh jumlah penduduk. Dalam perebutan suara dari kandidat yang dicalonkan harus mendapatkan 50% plus 1 suara untuk menjadikan presiden yang baru. Pemilihan menentukan pilihan di level negara bagian, bukan di level nasional. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang kandidat memperoleh suara di level nasional. Semua negara bagian mempunyai undang-undang yang memperbolehkan pemenang menerima seluruh suara elektoral. Kemudian oleh karena itu, kandidat yang memperoleh suara terbanyak di setiap negara bagian akan memenangkan seluruh suara elektoral kolek di negara bagian tersebut. Kemudian warga negara Amerika Serikat berusia di atas 18 tahun mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan presiden dan diadakan setiap 4 kali setahun. Tapi beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan pemilih memberikan tanda pengenal sebelum mereka dapat memilih. Kemudian aturan-aturan ini juga sering kali disahkan oleh politisi Partai Republik yang mengatakan bahwa mereka perlu melindungi pemilu dari penipuan. Akan tetapi, Partai Demokrat menuduh Partai Republik menggunakan peraturan tersebut untuk menekankan pemilih miskin dan minoritas yang tidak dapat menunjukkan identitas seperti surat izin mengemudi. Pada saat yang sama, para pemilih mengisi suara mereka dalam memilih anggota Kongres yang baru sebanyak 430 35 kursi untuk DPR Amerika Serikat dan 33 untuk Senat. Dan waktu untuk melihat presiden dan anggota dewan biasanya 1 hari setelah pemilihan. Tetapi ada kasus yang dimana penentuan presiden oleh mahkamah diumumkan 1 bulan setelah pemilihan. Tujuan dari sistem pemilu adalah untuk menjaga sentimen nasional sekaligus memastikan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan menganalisis untuk beradaptasi sumber daya manusia yang baik dan bertindak sesuai dengan situasi terpilih sebagai presiden. Penggabungan ke semua alasan tersebut akan menjadi alasan dan penyemangat yang baik untuk memilih yang terbaik sesuai pilihan tersebut. Kemudian sejak pemilu pertama tahun 1788, sistem ini tidak berbeda jauh dengan sistem pemilu. Hingga tahun 2012 telah diselenggarakan 57
pemilu di Amerika Serikat, dan tahun 2018 merupakan pemilu yang ke-58, dan di tahun 2024 akan diselenggarakan yang ke-60 dengan kandidat yang kemungkinan sama tahun dari 2020. Oke, sekarang kultur budaya di Amerika Serikat itu apa sih? Jadi negara federal dengan sistem presidensial dan pemerintahan demokratis. Pemerintah Amerika Serikat terdiri dari pemerintahan negara bagian dari pemerintahan federal, dan setiap negara bagian mempunyai hak membentuk pemerintahannya sendiri. Parlemen mempunyai dua badan yang setara, yaitu Senat yang mewakili pemerintahan yang dipilihkan oleh negara bagian untuk masa jabatan 6 tahun, dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung rakyat. Mengamandemen konstitusi Amerika Serikat memerlukan dukungan 75 badan legislatif dan 67% Kongres untuk meratifikasinya. Di Amerika Serikat juga semua orang tahu bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak serta tanggung jawab. Pencalonan partai merupakan dukungan resmi terhadap calon presiden. Kemudian model promosinya juga ada dua, yaitu sistem pemilu yang memberikan legitimasi kepada elit partai, dan yang kedua primer, yaitu tahapan yang mengarah pada promosi. Yang kedua konvensi nasional, yaitu merupakan langkah terakhir dalam menentukan calon presiden dari partai. Pemilihan ini juga ada dua tahap. Yang pertama dilakukan secara langsung oleh penduduk di Amerika Serikat untuk memperoleh suara terbanyak, dan yang kedua bagi para pemilih untuk memilih presiden. Kemudian saya akan membandingkan dengan negara Inggris, entah itu dari sistem pemerintahannya atau dari sistem kepartaiannya dan sosial budayanya. Kemudian ada bentuk sistem pemerintahan di Inggris, di mana Inggris itu adalah negara monarki yang konstitusional yang merupakan bagian dari Britania Raya yang meliputi wilayah England, Scotland, dan Wales dan Northern Ireland. Sebagai negara tertua, Inggris mempunyai karakteristik sendiri dalam tata kelola negaranya dengan menganut sistem monarki konstitusional yang merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan dengan raja atau ratu diakui sebagai kepala negara yang dibatasi oleh perundang-undangan atau konstitusi. Raja atau ratu dilambangkan sebagai simbol dari kepala negara yang bersifat turun-temurun. Sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian, raja yang berkuasa pada saat ini adalah Raja Charles III yang naik tahta setelah kematian ibunya, yaitu Ratu Elizabeth II. Pada tanggal 8 September 2002, di mana saat ini Raja Charles menjadi penguasa kedaulatan monarki dan sebagai kepala negara Inggris atau Britania Raya. Adapun sistem monarki konstitusional menggunakan konsep trias politika dalam sistem pemerintahannya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Raja atau ratu sebagai pemegang kedaulatan yang menjadi kepala negara dan kepala dari lembaga trias politika. Sedangkan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang merupakan kepala dari partai berkuasa dalam parlemen dan dipilih oleh ratu. Kemudian lembaga legislatif di Inggris berada di tangan parlemen dengan sistem dua kamar, yaitu bikameral, atau kemudian lembaga yudikatif berada di tangan Komite Yudisial, Dewan Penasehat, yang akan diuraikan sebagai berikut. Seperti Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Perdana Menteri juga merupakan kepala pemerintahan atau disebut pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung dari suara mayoritas anggota yang ada di parlemen, biasanya sebagai pemimpin partai besar di parlemen. Perdana Menteri juga dibantu oleh menteri di kabinetnya secara resmi oleh ratu untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan Bagindan Her Majesty Government. Perdana Menteri akan mengangkat 21 menteri dan perangkat lainnya yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di negara. Selain itu juga Perdana Menteri mempunyai hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan uskup senior dan hakim senior pada gereja di Inggris. Posisi ratu dengan Perdana Menteri ini bersifat hierarki karena kedaulatannya itu tertinggi yang berada pada sang ratu.
Namun tetapi ada rasanya saling menghormati. Selain itu juga peran Perdana Menteri adalah melakukan hubungan antara monarki dan pemerintahan secara menyeluruh, menunjuk kabinet untuk menjadi menteri, terus merancang suatu kebijakan, menentukan pajak. Terus ada sistem parlementer dalam kekuasaan legislatif di Inggris. Ini tuh merupakan negara pencetus sistem parlementer, di mana di dunia yang mendapat julukan the Mother of Parliament, yaitu sistem parlemen menjadi tombak kedaulatan rakyat dalam memberikan aspirasi yang akan disampaikan oleh perwakilan rakyat dan parlemen, yang memiliki peran sangat besar bagi sistem pemerintahan, sehingga anggota parlemen itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hak istimewa hak istimewa yang dimiliki oleh parlemen untuk merancang dan menegaskan undang-undang yang dapat dicabut dan dirubah oleh parlemen, namun harus merujuk pada aturan yang sudah menjadi kesempatan terdahulu, sehingga pengesahan undang-undang ini dinyatakan sah. Fungsi utama yang dijalankan parlemen juga terdiri dari 3, yaitu menguji rancangan undang-undang, terus menguji dan memberikan saran dan kritik, kemudian mengenai kebijakan pemerintah dan administrasi, serta membahas isu-isu aktual. Parlemen di Inggris juga terbagi menjadi 2 kamar atau sering disebut dengan bicameral, yang terdiri dari House of Commons, Dewan Rakyat, dan House of Lords, di mana bangsawan Britania Raya yang memiliki fungsi masing-masing. Dan ada juga Dewan Penasehat sebagai lembaga yudikatif, yaitu komisi yudisial di negara Inggris disebut juga dengan yang namanya Dewan Penasehat, yang bertugas sebagai pengadilan tingkat akhir di Inggris untuk memutus suatu permasalahan yang berada di luar kekuasaan Perdana Menteri. Dan parlemen serta mengajukan banding kepada sang ratu. Biasanya kasus yang ditangani ini berupa kasus-kasus pidana, seperti kasus-kasus pidana. Kemudian ada sistem pemilu dan kepartaian di negara Inggris. Pemilu ini bervariasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mencakup perbedaan dalam sistem pemilihan, prosedur, jenis penyelenggaraan. Kemudian ada prinsip dan aspek terkait lainnya. Sebagai contohnya itu di Inggris, pemilihan memberikan kesempatan bagi warga negara di seluruh negeri untuk memilih wakil mereka ke parlemen. Yang dikenal sebagai anggota parlemen. Para MP ini, member of parliament ini memiliki daerah pemilihan di House of Commons selama 5 tahun. House of Commons ini sebagai kamar rendah dari parlemen. Terdiri anggota yang dipilih secara demokratis dengan tanggung jawab membuat undang-undang dan mengawasi fungsi pemerintahan. Rakyat juga memilih anggota House of Commons untuk mewakili dan membela kepentingan mereka di dalam kamar. Kemudian anggota House Commons ini juga dipilih untuk memilih yang memenuhi syarat di daerah pemilihan tersebut. Inti dari demokrasi terletak pada keselarasan antara keinginan rakyat dan perilaku para wakil mereka, yang dipercayakan melalui pemilihan yang jujur, bebas, dan rahasia. Kemudian latihan langsung kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum dapat memperdayakan fungsi perwakilan parlemen sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, ini dapat memperkuat sistem demokrasi yang didasarkan pada supremasi hukum, demokrasi konstitusional, dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Kemudian ada pemilu di negara Inggris yang berdasarkan demokrasi Inggris, atau yang sering disebut sebagai United Kingdom merupakan negara kesatuan yang terbentuk pada tahun 1707, melibatkan 18 wilayah termasuk Skotlandia, Wales, England, Irlandia Utara. Sejak abad ke-9, Inggris telah menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana yang kemudian berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Sistem pemerintahan di Inggris juga didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis, membuat salah satu negara di dunia ini tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, Inggris mengikuti konvensi hukum umum, kebiasaan tradisional, dan bagian-bagian terpisah dari hukum tata negara. Kemudian ada yang namanya konstitusi kerajaan Inggris tidak terkodifikasi.
terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek dan sering juga disebut dengan sebagai konstitusional. Konstitusional monarki. Konstitusional di Inggris menempatkan raja atau ratu sebagai simbol kedaulatan negara tanpa kekuasaan politik. Jadi sementara itu pelaksanaan pemerintahan berada di tangan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Meskipun ada pemisahan peran antara raja dan ratu, pemerintah di sana itu hubungan keduanya tidak bersifat konfrontatif atau saling bertentangan, karena dalam sistem pemerintahan di Inggris mengadopsi sistem parlementer. Terus sistem pemerintahan parlementer menetapkan peran yang sangat signifikan bagi parlemen dalam tata kelola pemerintahan. Parlemen yang berfungsi dalam pemerintahan memiliki hak dan wewenang untuk menunjukkan perdana menteri serta memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Kemudian kekuasaan pemerintah berpusat pada Perdana Menteri dan kabinetnya. Dalam kerangka hukum Inggris juga kekuasaan legislatifnya itu berada di tangan parlemen yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. House of Commons atau majelis rendah memiliki kewenangan untuk meminta Perdana Menteri itu untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum melalui mosi tidak percaya atau pencabutan dukungan terhadap Perdana Menteri. Kemudian sementara itu House of Lords sebagai majelis tertinggi tidak memiliki kontrol atas masa jabatan Perdana Menteri atau mengendalikan pemerintahan dalam skema pemerintahan Inggris. Ratu juga memiliki hubungan istimewa dengan Perdana Menteri. Meskipun secara konstitusional ratu itu tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan dan diharuskan bersikap netral. Namun ratu diperbolehkan memberikan pendapat kepada Perdana Menteri mengenai jalan pemerintahannya. Ada waktu yang diatur secara berkala untuk audiens antara ratu dan Perdana Menteri. Sistem parlemen dua kamar ini di Inggris ini menjadi dasar bagi sistem serupa di negara-negara lain seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen ini dianggap sebagai elemen tak terpisahkan dari demokrasi. Inggris dijuluki sebagai the mother of parliament, di mana atau ibu dari parlemen, karena berhasil menjadi pelopor sistem parlementer yang diadopsi oleh banyak negara lainnya. Kemudian sistem parlemen yang diterapkan oleh Inggris itu terbukti efektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan melalui proses pemilihan demokratis dan prosedur parlementer. Di Inggris juga dikenal dengan sistem politik dwipartai, di mana pemerintahnya itu mayoritas satu partai memiliki kekuatan yang kuat. Negara ini juga sering mengalami pertukaran kekuasaan antara partai konservatif dan buruh. Arus suara pemilih berpindah-pindah antara kedua partai tersebut mengalami 6 kali pergantian antara tahun 1945 hingga 1987. Partai yang memenangkan pemilihan mewakili tanggung jawab untuk membentuk pemerintahan selama periode tersebut. Kemudian sementara itu partai-partai kecil yang kalah dalam pemilihan berperan sebagai partai oposisi, yaitu mengawasi tindakan pemerintahan, di mana meskipun secara teoritis partai oposisi ini tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan, tetapi tindakan ini juga mereka lebih fokus kepada persiapan untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Ini tuh menciptakan dinamika politik yang melibatkan interaksi antara partai penguasa dan oposisi dalam mengawal kebijakan dan mempersiapkan strategi untuk masa depan. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan yang ditetapkan di Inggris menetapkan batasan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Model ini juga telah menjadi acuan bagi negara-negara lainnya di bawah pengaruh Inggris. Kemudian ada kondisi dan sosial budaya negara Inggris, di mana kondisi sosial Inggris disebut sebagai The Black Country, merupakan salah satu negara maju di Eropa Utara. Negara ini memiliki perbatasan dengan Skotlandia, Irlandia, Samudra Atlantik, Laut Keltik, dan Wales. Ibu kota negara ini yaitu London, dan memiliki luas sekitar 1.395 km
kubik pendudukan Inggris memiliki peningkatan per tahunnya. Populasi di negara Inggris terus-menerus melejit ditambah dengan tingkat imigran yang semakin meningkat. Inggris adalah negara dengan populasi multikultural yang berasal dari berbagai suku dan etnis. Banyak orang asing yang datang ke Inggris bersama dengan penduduk asli Inggris yang berasal dari berbagai suku Celtic dan Anglo-Saxon. India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Jamaika, dan Polandia. Negara-negara itu tuh termasuk kelompok imigran yang menyebabkan budaya beragam dan kaya di seluruh negeri. Meskipun bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Inggris, orang-orang yang datang dari negara lain berbicara bahasa minoritas lainnya seperti Urdu, Bangli, Punjabi, dan Gujarati. Inggris juga memiliki banyak agama dan keyakinan yang berbeda. Ini termasuk Islam, Hindu, Sikh, Buddha, Yahudi, dan kekristenan seperti Protestan, terus Katolik atau Ortodoks atau agama masih memainkan peran penting dalam masyarakat, budaya, dan tradisional. Meskipun mayoritas penduduk tidak beragama atau ateis, sektor jasa ini perekonomian di Inggris yang terdiri dari keuangan, teknologi, informasi, perbankan, pariwisata, dan layanan profesional lainnya. Selain itu juga meskipun manufaktur telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini tetap berperan sangat penting walaupun Inggris ini memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia. Perbedaan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin telah menjadi masalah yang semakin meningkat di beberapa kota besar, terutama di London, dan di mana ada perbedaan pendapatan yang besar yang membuat sulit bagi orang dengan pendapatan rendah untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu ketersediaan dan kemudahan perumahan murah. Harga perumahan yang tinggi menyebabkan ketidaksetaraan dan gentrifikasi terutama di kota-kota besar seperti London. Maka itu tuh tidak ada pilihan selain mengontrak sehingga harga sewa semakin naik. Selain itu permasalahan harga perumahan juga ada pula tingkat pengangguran di Inggris bervariasi berdasarkan wilayah dan kelompok demografis. Berbagai program pemerintah untuk mengurangi pengangguran, terutama pelatihan kerja dan subsidi untuk bisnis yang merekrut karyawan baru. Inggris itu merupakan salah satu negara yang paling ramah terhadap investasi dan perdagangan di dunia. Seperti London itu menarik investor dari seluruh dunia sebagai pusat keuangan global. Mungkin cukup sekian dari paparan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.